Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ke-6. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026, saya kembali mengikuti perkuliahan seperti biasa. Pertemuan kali ini merupakan perkuliahan pertama setelah libur lebaran. Jadi suasananya terasa sedikit berbeda. Setelah beberapa waktu libur, rasanya butuh penyesuaian lagi untuk kembali ke rutinitas kuliah. Tapi di sisi lain juga muncul semangat baru untuk belajar lebih baik. Mata kuliah pertama di hari Senin adalah Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Seperti biasa, Pak Adi masuk ke dalam ruangan dan menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Setelah sesi doa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan absensi kehadiran mahasiswa untuk memastikan siapa saja yang hadir pada hari itu. Setelah itu masuk ke sesi utama, yaitu praktik public speaking. Ada 3 mahasiswa yang tampil dengan durasi masing-masing sekitar 10 menit, yaitu yang pertama ada Dwi, yang kedua Ilham, dan yang terakhir ada Uyun. Ketiganya tampil dengan gaya yang berbeda-beda, tapi secara keseluruhan sudah bagus dan sudah sangat keren karena sudah berani tampil dan berani maju ke depan kelas dan ditonton oleh teman-teman semua. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang lupa, kurang persiapan, dan masih ada yang gak hafal sama apa yang dia mau sampaikan ke teman-teman. Mungkin karena rasa gugup dan belum terbiasa, serta belum menguasai materi atau belum berlatih secara terus-menerus. Jadi ada beberapa yang lupa seperti itu. Walaupun begitu, tapi menurut saya mereka sudah sangat keren karena sudah berani tampil dan maju di depan kelas. Dan dari penampilan teman-teman tersebut saya juga belajar bahwa public speaking itu bukan hanya tentang berani berbicara di depan, tapi juga tentang kesiapan materi, cara penyampaian, serta bagaimana mengontrol rasa gugup. Bahkan orang yang sudah terlihat percaya diri pun kadang masih bisa lupa. Jadi latihan memang sangat penting. Nah, setelah sesi public speaking selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 ini membahas tentang syarat-syarat public speaking serta faktor pendukung dan penghambat dalam public speaking. Materi yang disampaikan cukup jelas dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ada beberapa syarat penting dalam public speaking, yaitu keteguhan, kesabaran, planning atau perencanaan, persiapan, dan penyempurnaan dalam bahasa dan penyampaian, serta latihan. Dari sini saya memahami bahwa public speaking itu bukan kemampuan yang langsung bisa, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan latihan yang terus-menerus. Jadi nggak bisa cuma sekali 2 kali, tapi harus latihan yang terus-menerus secara konsisten. Selain itu, kelompok tersebut juga menjelaskan faktor pendukung dalam public speaking. Di antaranya adalah kejujuran saat berbicara, di mana seseorang pembicara harus bisa menyampaikan sesuatu dengan tulus agar audiens bisa merasakan apa yang disampaikan. Kemudian ada sikap yang baik dan kemauan untuk belajar, minat terhadap audiens, serta keterbukaan terhadap diri sendiri. Artinya kita juga harus bisa menerima kekurangan diri dan tetap berusaha untuk berkembang. Ada juga faktor seperti belajar dan berlatih secara terus-menerus, lingkungan yang mendukung, serta bakat. Walaupun bakat bisa membantu, tapi bukan faktor utama karena kemampuan public speaking tetap bisa dipelajari oleh siapa saja. Selanjutnya dijelaskan juga faktor penghambat dalam public speaking. Beberapa di antaranya adalah kurang percaya diri, kurang menguasai materi, takut terhadap kritik, trauma masa lalu, serta tipe kepribadian, seperti merasa diri terlalu introvert. Selain itu ada juga kecemasan saat berbicara di depan umum atau yang sering disebut communication apprehension, yaitu rasa takut dinilai, takut salah, atau khawatir lupa materi. Menurut saya faktor-faktor penghambat ini memang sangat relate dengan kondisi mahasiswa, termasuk saya sendiri. Kadang merasa gugup, takut salah, atau terlalu bergantung pada teks saat berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan public speaking memang perlu dilatih secara bertahap agar rasa percaya diri bisa meningkat secara terus-menerus. Dari presentasi tersebut, saya juga mendapatkan banyak banget insight baru bahwa untuk menjadi pembicara yang baik, kita tidak hanya perlu latihan, tetapi juga harus memahami diri sendiri, mengatasi rasa takut, dan terus mencoba.
Kesalahan saat berbicara bukan hal yang harus ditakuti, justru bisa menjadi bagian dari proses belajar. Secara keseluruhan, perkuliahan pada hari itu berjalan dengan baik dan cukup menyenangkan meskipun ini adalah pertemuan pertama setelah libur lebaran. Suasana kelas tetap kondusif dan aktif. Saya rasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kemampuan public speaking saya ke depannya. Harapan saya semoga saya bisa lebih percaya diri lagi saat tampil, tidak tergantung pada teks, dan bisa menyampaikan materi dengan bahasa saya sendiri. Saya juga ingin lebih sering berlatih agar ketika ditunjuk secara tiba-tiba saya udah siap dan tidak terlalu gugup lagi. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.